Selamat siang Sobat Bethesda. Jumpa kembali di Talk BTS. Tanya aja langsung ke Bethesda Talk Show bersama saya Dr. Andrea Kartika. Pada hari ini kita kedatangan seorang narasumber yaitu Dr. Adeodatus Yuda Handaya, SPPKPD Fina CS FMAS. Selamat siang Dr. Yuda. Selamat siang Dr. Andrea. Selamat siang semua Sobat Sehat Bethesda. Baik dokter, bagaimana keadaan dokter sama pandemi ini? Selalu sehat dokter? Selalu sehat. Dokter Kita Yuda harus ini tetap menjaga kesehatan Dr. Andrea. siap. Dokter Yuda ini olahraganya luar biasa ya dok ya? Amin, ya. Siap, sehat selalu. Baik dokter, pada hari ini kita akan membahas yang di luar pandemi, yaitu tentang kanker usus besar. Pastinya banyak sekali Sobat Sehaters yang ingin mengetahui bagaimana cara untuk menghindarinya dan apabila ada gejala harus melakukan apa. Nggak usah lama-lama, yuk tanya aja langsung ke Dr. Yuda. Baik Dr. Yuda, kita akan mulai dari apa itu kanker usus besar dokter? Mungkin bisa dijelaskan kepada Sobat Sehaters. Monggo dok. Oke Dr. Andrea dan Sobat Sehat Bethesda. Kanker usus besar adalah suatu pertumbuhan jaringan atau kalau orang bilang tumor ya. Tumor itu adanya di saluran cerna. Aliran cerna itu usus ya, usus terdiri dari usus besar sampai dengan bagian yang paling bawah namanya anus. Itu disebut kanker usus besar. Itu Dr. Andrea. Baik dokter, lalu biasanya yang ditanyakan adalah gejala yang mungkin dirasakan. Karena terkadang orang itu kalau misalnya baru sembelit gitu, apa jangan-jangan ada sesuatu seperti itu. Mungkin apa saja gejalanya dok? Oke. Jadi gejala pada prinsipnya ada gejala awal dan gejala lanjut Dr. Andrea. Jadi kalau gejala awal itu biasanya pasien hanya merasa lemes atau tidak merasa fit ya. Karena awalnya adalah adanya perdarahan yang kecil atau tidak kelihatan, mungkin hanya perubahan warna berak yang agak gelap dan sebagainya. Tetapi gejala-gejala lain yang awal salah satunya adalah bila sudah terjadi kayak diare, kemudian terjadi BAB atau fesesnya itu sudah meringkil kecil-kecil seperti tai kambing misalnya, itu bentuknya adalah gejala awal. Sedangkan gejala-gejala yang sudah lanjut itu kalau sudah ada penyebaran terutama di daerah hati, itu bisa terasa perutnya sebah, perutnya membuncit karena timbunan cairan. Gejala yang lain adalah bila menyebar ke paru-paru, nah itu gejalanya adalah sesek atau sesak nafas ya. Nah itu salah satu gejala yang sudah lanjut. Selain itu adalah terkadang pasien akan mengeluh nyeri sekali, terutama di daerah tulang belakang atau di daerah ekor. Itu adalah gejala-gejala lanjut ya. Mungkin saya sedikit ulang tadi ya. Untuk gejala awal adalah adanya lemah, kemudian adanya berak yang berubah bentuk, perut yang tidak nyaman, itu adalah gejala awal. Jadi seperti itu Dr. Andrea. Baik, kalau misalnya dokter, ini pasien mengeluhkan ada lemes, gak enak gitu, yang harus dilakukan apa dokter? Apakah harus langsung periksa kemana gitu dokter? Ya oke. Jadi sebenarnya kita ada namanya screening Dr. Andrea ya. Jadi screening itu adalah untuk mencoba mengetahui apakah itu punya resiko terjadinya kanker usus besar. Ya, screening yang pertama kita bisa melihat apakah pasien itu mempunyai riwayat atau resiko dari keluarganya. Kalau keluarganya ada resiko kanker usus besar atau kanker yang lain, berarti mempunyai resiko yang lebih tinggi. Kemudian pasien-pasien juga harus kita lacak apakah pasien itu merokok. Itu ternyata merokok juga mempunyai resiko juga yang lebih tinggi. Itu Dr. Andrea yang paling sering seperti itu. Tetapi bila pasien mengeluhkan lemas yang tidak jelas sumbernya, misalnya maaf ya kalau perempuan tidak sedang menstruasi kok lemas sekali, kemudian berat badan juga tadi menurun ya, itu juga salah satu tambahan dari gejala awal, itu harus segera menemui dokter, terutama bila ada juga perubahan beraknya atau fesesnya menjadi diare terus atau meringkil dan sebagainya. Nah kita harus lacak, bisa ke dokter bedah digestif ataupun dokter yang melakukan pemeriksaan di saluran cerna, adalah dokter gastro ya. Jadi untuk melakukan tanya jawab, melakukan pemeriksaan fisik, dan juga sobat sehat juga bisa dilakukan pemeriksaan
kolonoskopi atau teropong yang di Iya. Bethesda sendiri sudah ada. Dan jadi di Bethesda ini juga kita mempunyai dokter bedah digesti, ada dokter bidan dan dokter lainnya yang bisa membantu menangani keluhan-keluhan terkait Ya. di atas tadi. Baik dokter, untuk faktor risiko lain, tadi kan dikatakan ada merokok, lalu dikatakan juga ada faktor risiko kanker. Apakah ada dokter? Biasanya ditanyakan adalah faktor risiko makanan. Ada nggak sih makanan kira-kira yang tidak boleh dimakan atau faktor risiko yang lain, dokter? Oke, nah sebenarnya mungkin kita akan tahu zaman dulu tuh ada istilahnya 4 sehat 5 sempurna. Iya. Jadi itu makanan-makanan yang bisa kita konsumsi yang baik ya. Tapi kalau zaman sekarang ya intinya kita menghindari makanan itu yang prosesnya terlalu banyak. Misalnya mie itu kan sudah diolah terlalu banyak. Lebih baik kita makan nasi misalnya. Sayur ya lebih baik segar, jangan ditambah macam-macam, termasuk penyedap yang terlalu banyak dan juga pewarna dan sebagainya. Nah itu yang membahayakan kita. Juga makanan-makanan mungkin yang terlalu mengandung lemak ya. Kemudian daging merah itu salah satu yang disarankan untuk dihindari. Selain faktor risiko lain, tadi merokok, alkohol, kemudian orang-orang yang kurang berolahraga, hanya duduk, bekerja, nah itu sangat berisiko untuk terjadinya kanker usus besar, Dokter Andrea. Jadi sebenarnya cukup sederhana juga ya dok ya untuk Iya. pencegahannya. Baik dokter, ini biasanya juga bisa ditanyakan, apakah usia muda itu bisa terkena kanker dokter? Kanker usus besar terutama. Ya sebenarnya usia sekarang sudah mulai berubah ya. Jadi sobat muda hati-hati, sobat Bethesda ya, karena anak-anak muda sekarang itu sudah berubah. Jadi banyak yang mungkin kurang olahraga, kemudian makanan-makanan yang fast food. Nah itu ternyata junk food ya, ternyata itu meningkatkan resiko terjadinya kanker kolorektal. Beberapa pasien kami itu malah usianya kurang dari 20 tahun sudah terkena kanker kolorektal dan atau kanker usus besar, dan stadiumnya juga sudah stadium yang cukup berat, jadi stadium 3 dan 4. Itu menjadi perhatian. Jadi sekarang polanya sudah berubah dari kasus-kasus karena usia menjadi kasus di semua usia sekarang, Dokter Andrea. Baik dokter, jadi ternyata kita harus hidup sehat itu sejak dari dini ya dok ya. Iya. Tidak harus menunggu 30 tahun baru kayak hidup sehat. Iya. Baik dokter, lalu yang terakhir dokter, ini kan kalau misalnya tadi keluarganya ada yang mengalami hal serupa, apa kira-kira penanganan yang dilakukan oleh dokter, seorang dokter untuk menangani kanker usus besar? Oke, jadi untuk menangani kanker usus besar adalah penanganan secara menyeluruh ya, lengkap ya. Yang pertama adalah penanganan pada pasiennya sendiri, itu yang pertama ya. Jadi pasien harus ditangani sebersih mungkin, sebagus mungkin. Artinya kalau dia bisa datang lebih awal dari stadium awal, kita sangat senang karena biasanya tumor itu bisa kita angkat dengan bersih kalau stadium awal. Tetapi beberapa pasien itu harus dibuatkan, maaf ya, lubang pembuangan di perut. Nah itu artinya itu bila operasinya tidak bisa langsung dilakukan dengan bersih ya, karena mungkin stadiumnya sudah lanjut. Yang kedua, kondisinya terjadi sumbatan. Jadi kalau langsung dilakukan operasi, memotong dan menyambung tumornya, diameternya juga berbeda dan beresiko menimbulkan suatu kebocoran. Jadi ada, kenapa sih kok ada yang dibuatkan lubang di perut, ada yang langsung dipotong. Nah itu salah satunya seperti itu ya, gitu. Selain itu kita juga ada operasi kalau stadium masih awal, sebenarnya kita bisa melakukan dengan operasi laparoskopi, Dokter Andrea. Jadi tidak perlu dengan irisan yang besar, irisan yang kecil itu bisa membuang penyakitnya dengan bersih karena masih stadium yang awal. Jadi mungkin saya sedikit menjelaskan stadium ya sebelum penanganan secara lengkap ya. Jadi masyarakat harus tahu kalau tumor itu masih stadium 1, artinya tumor itu masih di permukaan. Nah, kalau stadium 2, tumor itu sudah menembus ke permukaan, ke lapisan bawahnya. Stadium 3, tumor itu sudah menembus dari dinding usus itu ke sekitarnya. Sedangkan kalau stadium 4 ya, dia sudah kemana-mana, artinya dia sudah, sel tumor itu sudah jalan ke hati, bisa jalan ke otak, ke paru, dan sebagainya. Jadi alangkah baiknya kalau ada gejala bisa datang atau periksa lebih awal, karena kita akan
lebih mudah karena tumornya masih di permukaan, sehingga kalau kita potong, kita buang bersih karena belum mengenai kelenjar yang ada di sekitarnya. Begitu Dokter Andrea. Iya, jadi lebih awal pasti prognosis atau hasil akhirnya menjadi lebih baik. Ya, gitu Dokter Andrea. Baik, lalu untuk terakhir dokter, mungkin pesan-pesan untuk Sobat Sehat Bethesda untuk mencegah penyakit-penyakit terkait kanker usus besar. Ya. Oke, Sobat Sehat Bethesda, jadi untuk mencegah kanker usus besar, yang pertama adalah melakukan cara-cara hidup yang sehat. Artinya, cara hidup menghindari merokok, menghindari alkohol, berolahraga yang cukup, istirahat yang cukup, dan makanan-makanan yang sehat. Makanan, kalau di Indonesia kita kenal 4 sehat 5 sempurna, juga makanan-makanan yang jangan terlalu banyak diproses, diberi warna, dan diberi rasa. Mungkin itu aja Dokter Andrea. Baik dokter, jadi penjelasan ini sangat lengkap dan sangat jelas, mudah dipahami oleh orang awam. Ya. Terima kasih banyak dokter Yuda. Terima kasih Dokter Andrea. Terima kasih banyak dokter Yuda atas kesempatan dan waktu yang diberikan pada hari ini. Kita jadi banyak sekali ilmu mengenai kanker usus besar. Jangan lupa bagikan informasi ini kepada keluarga Anda, kerabat Anda, atau saudara Anda yang membutuhkan informasi mengenai kanker usus besar. Akhir kata, saya Dr. Andrea Kartika. Dan saya Dokter Yuda. Iya, kami pamit undur diri. Kita akan berjumpa kembali di Talk PTS episode selanjutnya, tentunya dengan informasi yang tidak kalah menarik. Jangan lupa follow sosial media kami dan nantikan informasi kami selanjutnya. Salam Sapa.